konsep integral. Di bagian akhir itu ada teorema dasar kalkulus. Nah, tapi kok di RPS itu ada teorema nilai rata-rata ini apa ya? Bukannya kemarin ini turunan ya? Dan sifat-sifat seingat saya tidak ada kalau di integral. Tapi mungkin yang lupa. Nah, ini mungkin saya juga ingin uh, pamer sejenak ya. Sudah beberapa hari ini ya saya ada Meta AI. Nah, saya juga foto di WA Anda sudah ada belum? Nah, saya kalian tolong ngasih tahu cara penggunaannya. Ya, namanya siapa sendiri atau penggunaan. Saya pengen tanya, apakah kita itu bisa menjelaskan tentang teorema nilai dan sifat simetri atau simetri spektrol. Jadi, mohon Anda kalau lagi pegang HP bisa lihat WhatsApp-nya, atau kalau di laptop juga bisa. Karena nilai rata-rata dan sifat simetri adalah dua konsep penting dalam kalkulus integral. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep tersebut. Teorema nilai rata-rata menyatakan Oh, ini di aplikasi apa di WhatsApp ada itu Pak? ada, iya. Nah, pertanyaannya punya Anda sudah atau belum? Karena kayaknya, Ada Pak di handphone saya ada. nah, berarti kita salah satu yang terpilih. Enggak semua handphone kayaknya. Karena saya tanya ada yang belum. Nah, coba di yang join Zoom hari ini, apakah ada yang belum di WhatsApp-nya, di grup kita itu, coba dilihat. Karena dia bisa menjadi seseorang di grup atau di WA ya, bisa juga kita chatting gitu. Di bagian, apa ini namanya? Di bagian, nah, ini hanya bisa terlihat di versi mobile ya, di HP. Kalau di versi desktop atau di laptop itu nggak ada. Nah, coba tadi kita kembali. Teorema nilai rata-rata mengatakan apa? Apakah ini sama dengan yang ada di turunan ya kemarin ya? Teorema nilai rata-rata menyatakan bahwa jika suatu fungsi fx kontinu pada interval tertutup A sampai B, maka ada suatu C pada interval tersebut, sehingga fx dari A hingga B sama dengan fc. Ini beneran enggak ya? Kalau sifat simetri, ini coba punya rujukan gitu ya. Apakah diberikan link rujukan yang valid terkait ini, mampu nggak dia menverifikasi link kedua yang bisa kita klik ini. Kami terus terang kemarin kita sebelah
Tidak saya ucapkan dulu. Akhirnya memang tidak ada. Oke. Oke. Integration. Lalu nanti yang untuk misalnya anti turunan gitu ya, lalu integral tak bentuk luas daerah, lalu jumlah timan ya, ini kemarin kita sudah semua integral tentu, lalu teorema bunda apa teorema fundamental kalkulus, lalu substitusi ya, ini kemarin sudah juga. Nah, jadi nggak ada tuh. Kita coba pakai MPI yang ada hasil rujukan. Coba pertanyaan yang sama saya tanyakan ke hmm, nah ini kalau yang kalau yang sedang buka WhatsApp versi desktop atau PC laptop gitu ya, kita hanya bisa ngikutin, tapi nggak pakai, kita nggak bisa ngakses. Tahu saya gitu ya. Eh, ada, ngapain saya pakai HP ya? Coba kita ledek ya. Ya, gitu. Berarti kalian atau kamu yang kita sok bingung atau kita tuh kurang cerdas nih gitu. Apa responnya ya? Cuman ini harus masukkan Pak ya, memasukkan maksudnya manual, nggak bisa screenshot kayaknya ya Pak ya. Oh iya, kita coba ya. Jangan-jangan bisa. Eh, apa ya? Contoh soalnya apa nih? Misalkan saya mulai udah ya. Misalkan apa ini? Soal yang continue ya. Nah, itu kalau copy, kalau bisa, wah ini ChatGPT bakal kalah pamor nih. Nah, ini coba ya. Ya, kelihatan nggak nih? Nggak bisa. Eh, nggak bisa saya tap. Tapi kalau misalkan nggak pakai gambar gitu ya, dia bisa. Bisa Pak, masih ada caranya Pak. Di Apa? Google Pak, di copy, Terus, ada kan foto Google di ini baru kita copy paste ke sini Pak. Yang ditariknya copy paste kan bukan screenshot kalimatnya jadinya. oh gitu, bisa ya. Bisa Pak. Coba kasih contoh. Ada, maksudnya soal, lalu biarkan si ini, si Meta AI mengerjakan gitu. Sebentar Pak, saya masih coba-coba juga ini Pak. Terus, apakah kalau saya upload file gambar atau PDF Mana dan contoh soalnya tadi Pak? memberikan resume, coba contohnya apa? Nah, iya memang nggak bisa tuh. Saya tidak dapat langsung menerima file atau melakukan pemindaian. Namun, Anda bisa menjalankan isi file tersebut. Jadi memang harus di-input gitu ya. Tapi Iya, mungkin ini diketik manual. ini prototipe ya. Bisa jadi minggu depan atau bulan depan ini sudah sekelas
sekelas apa namanya ChatGPT ya, karena kita tahu ya WhatsApp Meta AI ini under WhatsApp, WhatsApp ini under, saya lupa. WhatsApp ini punya siapa ya? Kan punyanya Meta dibeli Pak. dibeli Facebook Punya ini kan, dibeli sama diambil. Mark Zuckerberg ya. Iya, Iya, artinya funding atau uang di belakang ini besar itu. Artinya bisa mereka mentraining dataset yang datasetnya dibeli atau mengumpulkan atau dapat dari mana ya, apa entah itu beli entah itu collect data primer gitu ya. Tapi yang jelas mungkin bukan masalah besar bagi mereka, sehingga si model AI ini akan terus berkembang dan belajar. Nih, bentar, tadi saya mau ngapain ya? Nah ini nih pertanyaan yang sama ya. Dan ke sini. Kalau ada memang berarti nanti kita sampaikan, kita kaji. Iya, benar ada. bisa Pak. Bisa apa? Jadi screenshot Bapak yang soal yang A yang minggu lalu Heeh. itu saya screenshotnya kan saya buka terus saya copy di kalimatnya saya copy dipakai kameranya Google, salin baru masukkan ke ke, ke ini ke Meta bisa. Eh, jawabannya benar nggak? 8/3. Bisa dicek nggak di contoh yang minggu lalu jawabannya berapa? Ke atas Pak. Nah ini 8 per 3. Mana ada contoh yang yang jawaban? bawah itu kayak tadi Pak, kayaknya Pak. Mana 8/3. ini? Yang ini. Min 2. Yang ini bukan contohnya. Bukan ya? Saya coba teruskan ke ini aja Pak ya, ke grup Pak ya. Eh. Sama sekalian caranya. Oke, ini tadi kita butuh rujukan coba show all. Nah ini Pak. Contoh integral 0 sampai 2. Oh, cara inputnya gini ya kalau di apa ini namanya, tanpa apa istilahnya, tanpa notasi matematis gitu ya, hanya mengandalkan karakter yang ada di keyboard. Ini dia nulisnya gini nih. Artinya apa? Integral dari 0 sampai 2 gitu ya. Kalau biasanya kan integral nolnya di bawah, duanya di atas. Nah, fungsinya is kuadrat. Nah, kuadrat di sini juga pakai topi tuh. Kalau di keyboard kan ada tuh di atasnya 6 Iya. kuadrat dx. Nulisnya kayak gini. Nah, jawabannya berapa? 8/3. Apakah betul? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. 0 sampai 2. Mana ini? Contoh yang mana? Nah, oh, bukan yang ini ya. Kalau ini kan X min 2. Minta Pak, saya kirim aja Pak ininya Pak, fotonya Pak. Yang saya. Nah itu Pak, yang di dalam kotak merah Pak, yang misal fx continue pada AB. Mana? Oh, tadi.
Nah, itu yang bawah. Nah, itu. Iya, tapi maksudnya contohnya yang mana? Yang 6.6.1. Tapi kan udah integral ya. Udah integral. Nah, itu yang di dalam kotak merah itu, Pak. Di atasnya contoh itu, Pak. Hmm, nggak ada 0 sampai 2, adanya 1 sampai 5, lalu x-2 nilai mutlaknya. Saya yang kasih masuk yang itu, Pak. Yang atasnya itu, Pak. Yang turunkan lagi, Pak. Turunkan lagi. Nah, itu Mhm. misal fx continue pada a, b, dan fx suatu arti turunan dari fx. Nah, itu yang saya kasih masuk ke meta tadi. Oh, gitu. Berarti bukan contoh soal ya. Bukan. Oh, tapi Coba yang contoh jelas, soal. yang Coba. jelas si ini, si Meta AI mampu ya, mampu Ya, merespon gambar ya. Hmm. Berarti ini di ininya Anda ya, di sebentar. Saya kan juga chat sama Meta AI. Kalau di sini ada nggak? Oh ini nih, mungkin ini. Nah ini. Berarti di sini ya, Anda chat sama Meta AI-nya di yang di sininya ya. iya, Pak. Oke. Oke. Mantap, Bang. Mantap. Oke, kembali ke sini. Saya tadi nyari rujukan yang Contoh soalnya dapat hasilnya 9. hasilnya 9. Itu tadi sorry, kontrol. Nah, teorema ini oh ini dia. Berarti ini saya download ya. Kan Hmm, dia sudah dari sana. integral. Oke. Integral itu polinomial secara kompleks. Nah, berarti memang tadi betul ya. Ada chapter ini tuh. Teorema nilai rata-rata. Oh, oke. Kita selesaikan dulu yang teorema dasar kalkulus ya. Tadi ada 2 soalnya. Oke, ini kita kembali. Ini kemarin sudah kita review sejenak bahwa teorema dasar kalkulus itu ada 2. By the way, konfirmasinya lagi, suara saya aman ya? Aman Pak, aman Pak. Bang, Eh, Yaitu ada 2 tadi ya, yaitu TDK 1 dan TDK 2. Di beberapa buku sering kebolak-balik. Kalau misalkan di buku 1 TDK 1 adalah yang ini, bisa jadi di buku yang lain ini TDK 2 itu ya. TDK adalah teorema dasar kalkulus gitu ya. Oke, kita coba konsisten yang ada di slide ini aja ya. Teorema dasar kalkulus 1. Bunyinya kayak apa gitu ya. Namanya aja teorema, dia biasanya berbentuk apa implikasi atau proposisi gitu ya. Implikasi berarti ada jika titik-titik maka titik-titik gitu. Atau misalkan titik-titik maka titik-titik. Oke, ini dia yang diketahui apa? Misalkan fx continue pada interval tertutup A sampai B dan f besar x adalah anti turunan dari f kecil x tadi. Maka gitu ya, ini sebenarnya yang sudah Anda pakai sejak SMA gitu ya, sejak dulu, yaitu integral fx dx ya dari A sampai B, maka yaitu hasil integralnya dikenakan pada B dikurangi hasil integralnya dikenakan pada A. Contoh nih, ini contohnya ada 2 ya, satu apa langsung. Integral sin 2x dari pi per 2 servet pi dx gitu ya. Maka
Ini kita misalkan dulu pakai metode substitusi ya. U-nya 2X, berarti kan DU per DX adalah 2 ya. Dan DU-nya berarti kan, DX-nya berarti kan DU per 2. Ini nanti yang akan mengganti ini gitu ya. Jadi kita akan punya integral sin 2x dx adalah integral sin U DU per 2. Nah, DU per 2 itu kan artinya setengah DU ya. Nah, setengahnya keluar. Ini mengingatkan kepada Anda kembali ya bahwa filosofi konstan itu di matematika nyata ya. Konstan itu pelan-pelan tapi pasti akan keluar dari sistem perhitungan. Oleh karena itu, Anda sebagai manusia ya, kita semua bisa memakai filosofi ini ya. Kita jangan pernah menjadi sosok yang konstan karena pelan-pelan tapi pasti ya itu akan dikeluarkan dari sistem. Ini contohnya, ini setengahnya keluar ya. Jadi setengah sin U DU. Nah, kita kan jadi bisa menghitung tuh integral sin U DU adalah min cos U ya. Min cos U kali setengah, jadi min setengah cos U. Nah, tapi kan ini integral tak tentu ya, jadi plus C. Nah, sekarang gimana kalau ada batasnya atau integral tentu? Ya sama. Jadi hasilnya nanti apa? Min setengah cos 2x gitu ya. Dari pi per 2 sampai pi. Berarti pi-nya dimasukkan dulu, dikurangi yang nantinya pi per 2 dimasukkan. Jadi gimana nih? Min setengah gitu ya dalam kurung cos 2 pi gitu kan. 2x ya. X-nya pi, 2 pi min cos 2 kali pi per 2 gitu ya. Jadi 2 kali pi per 2 ya cos pi ya. Jadi min setengah cos 2 pi dalam kurung cos 2 pi min cos pi. Cos 2 pi itu kan kalau Anda notice ya, cos itu kan mulai dari 1. Nah, coba bayangkan dari 0 sampai 360 derajat. 1, lalu ke 0, ke min 1, lalu ke 0 lagi ke 1. Jadi cos 2 pi itu 1 ya. 1. Nah, kalau cos pi itu min 1. Jadi 1 min min 1 ya. Jadi 1 plus 1, 2. Min setengah kali 2, min 1. Aman ini ya. Jadi ini tuh sebenarnya integral tentu dan teknis menghitungnya gitu ya. Nah, contoh ini adalah nah, salah satu contoh yang akan atau berpotensi atau sering ya masuk ke ujian. Kenapa? Ada nilai mutlaknya. Nah, Anda nanti akan notice bahwa oh, nilai mutlak itu ngaruh banget ternyata ya. Tanda nilai mutlak di sebuah fungsi itu ngaruh banget. Oke, diminta tentukan ya 1 sampai 5 ya dari nilai mutlak x min 2 dx. Oke. Tapi kita harus ingat gitu ya, nilai mutlak x itu kan artinya atau hasilnya adalah x atau min x ya. X itu kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, min x itu kalau x-nya kurang dari 0. Nah, sekarang ganti x-nya menjadi x min 2. Jadi nilai mutlak x min 2 itu artinya apa? Atau nilainya berapa? Nilainya adalah x min 2 atau min dalam kurung x min 2. Nah, x min 2 saat x min 2-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi x-nya lebih besar sama dengan 2. Dengan cara yang sama, hasilnya itu min dalam kurung x min 2 kalau x min 2-nya kurang dari 0 atau x-nya kurang dari 2. Nah, berarti kan nilai mutlak x min 2 itu akan ada dua nilai, yaitu 2 ke kanan dan 2 ke kiri gitu ya. Padahal kita diminta menghitung 1 sampai 5. Nah, di tengah-tengahnya ada 2 gitu ya. Berarti kita perlu menghitung integral dari 1 sampai 2, lalu dilanjut integral dari 2 sampai 5. Nah, yang 1 sampai 2 kita pakai yang mana tuh? Pakai yang 2 ke kiri gitu ya. Karena kan 1 sampai 2. Berarti kan pakai yang 2 ke kiri ya. Yaitu x kurang dari 2. Hasilnya adalah min dalam kurung x min 2. Jadi integral dalam kurung min dalam kurung x min 2 DI ditambah integral 2 sampai 5. Nah, 2 sampai 5 berarti kan 2 ke kanan. 2 ke kanan tuh x lebih besar sama dengan 2 ini.
Jadi integral 2 sampai 5 X min 2 DI. Nah, sehingga sudah hilang tuh tanda nilai mutlaknya. Nah, ini sudah bisa kita kerjakan gitu ya, pakai sama seperti atasnya menggunakan metode substitusi ya. WS ketemu hasilnya adalah ini dia. Dalam kurung 2 min 3 per 2 ditambah dalam kurung 5 per 2 ditambah 2. Berapa tuh hasilnya tuh? 2 tambah 2, 4. Lalu min 3 per 2 plus 5 per 2 itu 2 per 2 alias 1. 4 tambah 1, 5. Oke, ini sebenarnya minggu lalu sudah ya, cuma ingin merimain kembali gitu ya, bahwa teorema dasar kalkulus itu ada dua, 1 dan 2 gitu ya. Ini yang 1. Yang 2 adalah, oh ini apa? Oh ini yang tadi ya. Nah, sekarang yang kedua adalah ini, TDK 2, yaitu pendiferensialan integral tentu. Nah, tapi ini fun fact-nya ya, ini tuh jarang dipakai, bahkan jarang sekali saya masukkan ke ujian. Karena saya nggak melihat aplikasinya tuh di bagian apa gitu ya. Kalau dalam dalam apa istilahnya, dalam algoritma atau dalam teori coding atau dalam yang apa, dalam rumpun ilmu yang lain gitu ya. Sehingga mungkin ini kayak FYI aja ya, for your information gitu ya. Oke, kita coba lihat, kita tetap kaji ya. Jika fungsi f kontinu pada pada interval a sampai b dan x-nya adalah sebuah variabel bukan titik ya. Titik itu kan pasangan berurutan x, y atau x, y, z gitu ya. Kalau contoh satu tadi itu cuma sampai di 5 itu aja Pak ya jawabannya Pak ya. Yang mana? Yang tadi yang sebelumnya. Yang ini? Iya, Nah, yang ini. 5. Jawabannya 5. Ah, betul nggak? Coba Anda ngecek nggak? Saya sudah eh, coba yang di Meta itu ada lanjutan pengerjaannya Pak. Hasilnya 9. Lah, orang ini sudah kita buktikan kemarin kan pakai cara lain kan. Ya, Ya terus yang kedua Pak ya. nah ini nih 1 sampai 5. Ini kan sebenarnya kan juga juga gen AI ya, tapi fix itu. Kita nggak pakai narasi atau kata-kata, tapi pakai notasi matematis. Ini sudah betul 5 jawabannya. Hmm. Nah, coba Kalau yang Anda kalau tadi coba di-share kayak apa? Sudah di grup Pak. Mana kita cek ya. Nanti kita caption kalau salah berarti ya kita harus berani mengatakan salah ya salah gitu ya. Coba kita lihat dari 1 hingga 2 oke betul jadinya min. Ya ini betul. Lalu hasilnya kok cuma 3 per 2. Kalau yang bagian 2, 2 sampai 5 betul juga. Ya, tapi ada kelanjutannya ke bawah lagi. Iya, masalahnya memang betul dijumlahkan, tapi hasil dari yang pertama dan kedua salah. Kalau yang kita kan, nah ini dia. Harusnya kan yang bagian pertama 2 min 3 per 2. Berapa itu? Setengah kan? Jadinya harusnya setengah ini, bukan 3 per 2. Ah, coba Anda ledek si AI. Emang gitu jawabannya? Atau Anda pakai bahasa bagus Pak, gitu? Kayaknya jawabannya salah deh. Saya menghitung dengan alat lain, hasilnya itu berapa tadi? 5. Nah, 5. nanti mungkin dia akan memperbaiki. Biasanya AI didesain gitu ya. Anda benar gitu ya. Oh iya, saya keliru gitu. Jadi mereka gentle ya, mau mengakui kesalahan. Oke, sampai mana tadi? Sambil menunggu tadi ya, em, Pak Rusmin, kita coba lanjutkan TDK 2.
ini saya jadi ingat, jangan-jangan satu buah bilangan real X seperti ini itu bisa disebut titik ya. Bener, Pak. Hah? Jawaban Bapak bener. Jawaban yang ini dibenerinnya nih. Mana coba di share. Baik, Pak. Langsung. Ya, biasa Pak pakai aplikasi gratis Pak. Ini berarti dihapus ya, nanti membingungkan kawan yang Baik, lain. baik, Pak. Yang sebelumnya saya hapus, Pak. Yang jawabannya 9, ada 2 tuh. Tuh. Kata kesalahan itu. Ya kan, artinya dia gentle ya, dia mau mengakui kesalahannya. Nah ini atasnya juga salah ini, bukan 9 kan, yang atasnya ini. Apa saya bisa delete kali ya? Saya juga, oh ya bisa tuh. Tapi biarkan ini aja yang posting ya, Pak admin ya. Nah ini jangan-jangan kita perlu ngecek nih, ini betul nggak ini? Integral dari 0 sampai 2 dari X kuadrat. X kuadrat itu kan X kuadrat. X kuadrat adalah 1/2 tambah 1 per X pangkat 2 tambah 1. Sepertiga X pangkat 3. Nah, sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi sepertiga 0 pangkat 3. Sepertiga kali 8 dikurangi 0. Sepertiga kali 8. Nah, ini betul yang ini. Nah, ini salah ya. Jadi aja tuh. Benar. Nah, ini tapi masalahnya delete for me nih. Hanya hanya Pak Rusmin yang bisa delete for all. Yang atasnya ini. Nah, oke. Nah, sehingga kita sudah memastikan informasi yang ada di sini, yang di grup ini sudah benar ya. Oke, sampai mana tuh? Nah, ini dia. Ini saya mendadak pengen tanya. Em, kalimatnya gimana? Tadinya saya kekeh bahwa titik itu kan pasangan berurutan X, Y atau X, Y, Z atau X1, X2, X3, X4 kalau di R4 ya, atau X1, X2 sampai Xn kalau di Rn. Nah, tapi kalau di R1 jangan-jangan X ini bisa kita pandang sebagai titik. Nah, kita butuh konfirmasi atau validasi nih, benar nggak ya? Em, apakah gitu ya di sumbu X kita diizinkan menyatakan sembarang tidak sembarang bilang real di sumbu X sebagai titik, karena biasanya titik itu adalah pasangan berurutan gitu ya, turun X1, X2 sampai titik-titik koma XN. Semua ini enggak dia ya. Iya, berarti betul ya. Berarti ya, kita di dunia itu menyatakan sembarang bilangan nilai di sumbu X sebagai titik. Ini adalah bagian dari sifat dasar bilangan nilai yang memungkinkan mereka untuk membentuk garis yang kontinu dan tidak berimbang pada bentuk dasar. Nah, ini anaknya ini ada dari Bukarnya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini betul nih.
Jika F kontinu pada interval A sampai B dan X adalah sebuah variabel atau titik ya dalam atau di antara A sampai B, maka ini ingin mengatakan tiga hal gitu ya, yang sebenarnya kasus khusus lalu diperumum lalu eh, perumuman finalnya gitu ya. Yang A cara bacanya gini, turunan dari gitu ya dalam kurung integral A sampai X dari FT ke T. Hasilnya adalah Fx. Yang kedua, turunan dari gitu ya dalam kurung integral dari A sampai fungsi UX gitu ya. Jadi batasnya skalar sampai fungsi. Nah, FT dt. Hasilnya adalah F dalam kurung UX kali U aksen X. Nah, yang kedua, turunan dari fungsi ke fungsi ya, fungsi U sampai fungsi V, FT dt. Hasilnya adalah F dalam kurung Vx kali V aksen X dikurangi F dalam kurung UX kali U aksen X. Nah, ini mungkin cukup Anda ketahui aja gitu ya, karena saya jarang sekali memakai sifat ini gitu ya. Nah, ini contohnya mungkin um, skip aja ya, tapi akan tetap saya masukkan ke WAG nanti. Kemudian, nah ini dia. Tapi sebelum saya lanjutkan, mohon konfirmasinya dulu tadi. Oh ya Allah, masih ada satu lagi ya, yaitu teorema apa tadi namanya? Teorema nilai rata-rata. Nah, tapi sebelumnya saya perlu meneruskan ya. Oke, nah, kita break dulu 1 atau 2 menit. Saya rangkum dulu semua narasi tadi. Kira-kira dia bisa bikin gambar juga nggak Pak ya Gimana? di Meta? Kalau di Meta itu nggak bisa Pak Faisal. Grafik pun nggak bisa kayaknya. Pernah aku coba itu. Ini ternyata mahasiswa saya yang Beda gambarnya. Bisa dia gambar grafik kok.
Oh, itu salah ngasih pertanyaannya. Ini kok bikin positif. Itu mungkin tentang petani di Berau. Karena pengurusan surat rekomendasi itu membingungkan. Kalau pengen IMEMO, sepertinya Anda familiar ya dengan IMEMO ya. Jadi karena itu saya mau ngapain? Saya mau bikin atau ini deh dari desktop aja ya, dari segala ini yang turun, yang turun, kehidupan, kemudian untuk kehidupan itu matematika kami ya, kehidupan dulu. Nah, contoh ya, beberapa contoh soal PDK 2. Hmm. Ini saya mau izin Orang yang santai-santai kayak di rumah. tidak keluar Orang makan. Ini nak simpul dari tadi mulut ini ngomong. Ini nak yang berhamur apa itu disimpulkan semua ini tidak ada. Ih, dasar. dan betul. Hmm. Ya, sampai mana tadi yang kita ngomongin PPK 2 sudah ya, lalu
Coba dua, tiga. Nah, kita pengen ke, sebelum ke aplikasi integral, kita perlu ini dulu. Di-upload dulu ya. Kok kalkulus di sini boleh. Hmm, ya, coba kita. Kan terkait ini. Rujukan tambahan terkait konsep gitu ya, teorema nilai rata dan sifat simetri pada integral ya, nah, kepada konsep integral. Itu berarti sekarang kita pakai yang tadi. Nah ini dia. Nah tapi kita fokus pada teorema nilai rata-rata. Mohon konfirmasinya di tampilan Anda sudah muncul ya. Sudah Pak, sudah Pak. Karena nilai rata-rata di integral dan simetri. Nah, kita ingat kembali bahwa sejatinya teorema nilai rata-rata juga kemarin ada ya di turunan atau di apa namanya, aplikasi turunan gitu ya. Nah, sekarang ternyata akibat langsungnya karena integral tidak lain adalah anti turunan, ternyata ada gitu ya sifatnya. Oke, nilai rata-rata fungsi. Masih ingatkah dengan teorema nilai rata-rata untuk turunan? Nah, jika f adalah fungsi yang dapat diintegralkan dalam selang atau interval ya A sampai B, maka nilai rata-rata dari F pada selang tersebut ya A sampai B adalah ini dia. Nilai rata-ratanya berarti ya, berarti F average ya, F dengan indeks AV, ini bacanya average, sama dengan 1/B min A kali integral A sampai B fx dx. Di permohonan ya, permohonan rekomendasi mahasiswa. Misalnya ke tengah gitu ya. Nah, kita kembali ya, pandang integral tentu di atas sebagai luas daerah di antara fx dan sumbu x, oke, pada interval AB. Maka FL average adalah tinggi persegi panjang. Oh gitu. F adalah tinggi persegi panjang pada interval AB dengan luas yang tepat sama.
Dan fokus saja. Oke, semuanya tadi. Apa makna F average? Ternyata F average adalah tinggi persegi panjang pada AB dengan luas yang terkecil. Apa maksudnya tinggi persegi panjang? Yang kita tahu kan persegi panjang, panjang lebar. Tingginya itu di mana? Kita coba lihat slide berikutnya. Jika F kontinu pada AB, maka terdapat bilangan C di antara A dan B, sehingga berlaku ini integral. Jadi FC adalah atau sama dengan 1/BA 1/B min A kali integral A sampai B FTBB. Contoh lah apa-apa ada contoh ya. Di sini ada nggak? Nggak ada contoh masalahnya. Oke. Berikan contoh soalnya. Coba. Nah, ini menghitung integral dan menetapkan teorema nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata. Soalnya apa sih? Oh, ini dia. Diberikan fungsi ini pada interval A sampai apa 1 sampai 3. Oke, saya zoom in. Saya kok sering terdistraksi ya. Kalau ngedein itu zoom in atau zoom out? Ada yang mau memberikan pendapat enggak? Kalau membesarkan gini itu istilahnya itu zoom in atau zoom out. Atau di sini ada keterangannya? Ada enggak? Enggak ada. Naik teks Waktu naik itu kalau tidak salah dia mengecilkan, Pak. molar. Apa? Kalau Zoom. zoom out itu mengecilkan dia. Oh, berarti zoom in betul ya. Gede Ya. itu zoom in. Oke. Eh, apa tadi? Kita tahu fungsinya ini, intervalnya ini. Hitunglah nilai integral. Oke, ini abaikan karena kita pengen tahu teorema nilai rata-ratanya nih. Nilai rata-rata fungsi menggunakan teorema nilai rata-rata. Oke. Langsung kedua. Nah, tapi saya jadi penasaran. Tadi aja di WhatsApp keliru ya. Benar nggak nih? Integral dari 2x+1 adalah x kuadrat plus x. Oke, betul. 1 sampai 3. Oke, jadi 3 kuadrat plus 3 dikurangi 1 kuadrat plus 1. Oke. 6 tambah 3 9. 1 tambah 1 2. Jadi mana? Ini 12 dikurangi 3. Berapa? 10 ya. Nah, ini mana jawabannya? Ini loh. Kelihatan nggak di tampilan Anda? Mana ini lanjutannya? Ini udah betul 12 min 2. Hasilnya 10 kan harusnya ya. Kecilin lagi, mana tidak ada. Ini permainan ini. Oke, kita coba lihat yang menghitung nilai rata-rata. FC sama dengan 1/B min A integral A sampai B fx dx. Oke, hanya 1 B-nya 3. Oke, jadi 1/3 min 1. Oh, nah ini dia integral A sampai. Oh, tadi sudah di atas. Hasilnya 10. Jadi 1/2 kali 10. 10/2 5. Apa maknanya? Jadi ada setidaknya satu bilangan C di interval 1 sampai 3. Sehingga FC sama dengan 5. Nah, untuk menemukan C, berapakah C? Berarti kan 2C plus 1 sama dengan 5. Ini dapat dari mana 2C plus 1? Oh, ini kan kita tahu FC sama dengan 5. Padahal Fx adalah 2x plus 1. Berarti kan 2C plus 1 sama dengan 5. 2C sama dengan 4. C-nya 2. Oh, oke.
Betul ya. Pada interval 1 sampai 3 nilai rata-rata fungsi adalah F2 sama dengan 5. Oke, ini masuk akal nih. Nah, sekarang penggunaan sifat simetri. Nah, kita coba kembali ke slide. Fungsi simetri itu mengatakan apa? Jika F adalah fungsi genap, maka berlaku ini. Oh, ini mah kemarin sudah ya. Ada di sifat integral. Coba kita cek sifat integral yang ada di sesi sebelumnya nih. Nah, ini dia. Kelihatan nggak di tampilan Anda ini? Sifat nomor 4 dan 5. Kelihatan ya? Jika fx ganjil dan jika fx genap. Halo, apakah ada orang? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini tidak lain adalah makna dari kesimetrian gitu ya. Nah, kalau di sini kita nggak tahu simetrinya di bagian apa gitu ya. Karena kalau F ganjil ternyata seperti ini. Coba masih ngajar sampai 10.15 lah. Udah nunggu aja ya. Oke, kita coba lihat. Nah, mana tadi? Kalau F-nya genap, nah ini ya. Coba kita ingat dulu ya. Fungsi fx dikatakan genap kalau f min x sama dengan fx gitu ya. Nah ini dia. A di sini. Ternyata min A juga di sini. Oh oke. Jadi FA sama dengan sorry. F min A sama dengan FA. Oke, jadi seperti ini. Sehingga kalau F adalah fungsi genap, nah ini dia. Integral min A sampai A fx dx gitu ya. Itu hasilnya adalah 2 kalinya. 2 kali integral 0 sampai A. Fx dx. Kalau ganjil, ini dia. Ganjil itu kan F dalam kurung min X sama dengan min Fx. Nah, ini dia. F min A sama dengan min FA. Ternyata seperti ini gitu. Berarti kalau F-nya fungsi ganjil, maka integral min A sampai A Fx dx adalah 6 kali. Oke, berarti ini ini mana tadi sifatnya? Aduh, sifatnya di atas ya. Nah ini dia. Istilah khusus gitu ya untuk sifat nomor 4 dan 5. Istilah khusus untuk sifat nomor 4 dan 5, yaitu sifat kesimetrian. Kita justru ngomongin simetri dulu ya. Nah, contohnya berarti tadi ngambil di mana nih? Ini aja kali ya. Nah, kita tahu bahwa ini ada 3 nih. Cuma mungkin ambil aja 1 dan 2 ya. X kuadrat min 4 itu adalah fungsi genap. Nah, mana integralnya? Atau ngambil dari sini nih. Nah, ini periode. Atau ini aja ya, coba.
berikan nilai sebentar, x kuadrat min 4 x kuadrat min 4 x pangkat 3 plus x aplikasi, mungkin kita bisa pakai ini ya. Berikan aplikasi atau apa sifat simetri di atasnya, apakah betul gitu ya, eh, hasilnya nol gitu ya tadi ya, ini dia untuk yang fungsi ganjil, dan hasilnya dua kalinya kalau fungsi genap. Coba kita lihat. Nah ini dia contoh soal untuk fungsi genap, x kuadrat plus 1, apakah betul ini fungsi genap? Coba f min x kuadrat plus 1. Oh iya betul kan. Nah kita coba lihat penggunaannya, berarti kan integral min a sampai a min 2 sampai 2 itu berarti integral 2 kalinya 0 sampai 2. Apakah betul? Nah 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 itu adalah, coba kita lihat, sepertiga x pangkat 3 plus x. Oke betul. 2 sampai 0. Oke betul. 8 per 3 tambah 2. 8 per 3 tambah 2. 2 itu 6 per 2. 8 tambah 6, 14 per 2. Sorry, 14 per 3. 14 per 3. Nah, apakah betul 14 per 3 kali 2 adalah hasil dari min 2 sampai 2? Coba, kan tadi ini sudah min 2 sampai 2 berarti ini benar nggak ini? Ini kalau kita nggak kritis mungkin iya-iya aja nih. Cuma kan saat saat kita bertindak kritis gitu ya, ini ngeceknya juga nggak sebentar ya, kadang 1 menit, kadang 2 menit. Ini tadi kan hasilnya x pangkat 3 per 3 plus x. Coba gimana nih? Saat x-nya 2, 8 per 3 tambah 2. Oke, nah saat min 2 berapa? Min 8 per 3, min 8 per 3, min 8 per 3, min 2. Oh iya, jadi min ya. Betul, betul. Jadi min dalam kurung min, jadi plus. Jadi betul 14 per 3 tambah 14 per 3, 28 per 3. Oke, ini cukup jadi contoh. Contoh soal untuk yang, nah ini dia. Ini penggunaan, mungkin satu aja ya. Oh, mana tadi? Ini adalah contoh yang dua kalinya ya, berarti contoh untuk gitu ya, contoh soal untuk fungsi genap. Nah, oke, sekarang gimana caranya yang teorema nilai rata-rata tadi ya, berarti saya pakai ini di teorema nilai rata-rata, dan move dulu. Ini kemudian contohnya ini bukan contoh, ini malah latihan ya. Jadi saya ambil contohnya tadi dari sumber yang
Hmm, Baru cuma satu. Hmm. Kemudian, konsep teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, berarti perlu contohnya tadi ya. Contohnya saya mengambil di sini tadi apa ya? Nah, itu. Di sini, di sini, di sini, satu itu. Terus, ini tadi sudah kita cek ya, dan di itu. Terus, maka ini, terus ini yang saya ini, itu. Contoh, oke, contoh penerapan atau contoh penerapan teorema nilai rata-rata. Oke, berarti untuk integral pupuk ya, sekarang kita coba masuk ke aplikasi integral. Kita pilih. Kita bisa ambil dari kolom 10. Tadi berikutnya ini. Oke, contohnya ini dulu. Dua contoh menentukan ruas jalan. Ini saya share semuanya aja dulu ya. Ini aplikasi integral berikutnya adalah menentukan panjang busur. Kemudian, contoh menentukan panjang busur. Oke. Contoh yang kedua. Oke, kita coba dari yang ini dulu. Oke, sebenarnya ini mungkin eh, nah, ini saya close kalau gitu ya. Ini saya close, ini saya close, ini saya close, dan ini dia. Nah, ini mungkin
sebenarnya bisa di skip. Kenapa? Karena eh, justru saat kita kemarin mengenal eh, konsep integral tentu ya, itu berawal dari gitu ya kasus si pendahulu kita ya Mbah Riman itu kan pernah ingin menghitung sebuah kolam renang ya di zamannya yang bentuknya tidak biasa. Nah, beliau berpikir si kolam renang itu dibagi gitu ya, atau digambar dulu ke dalam sebuah kertas gitu ya. Nah, kertasnya dibikin dipotong-potong ya, sama sama lebar. Misalkan N sama dengan 10 gitu ya, maka dibagi 10 gitu ya. Nanti akan muncul seperti persegi panjang tapi bagian lebarnya tidak betul-betul lebar gitu ya. Nah, semakin besar N-nya, artinya semakin banyak apa istilahnya, semakin banyak persegi panjang yang dibuat, maka akan menuju luas yang sebenarnya. Makanya teoremanya mengatakan limit gitu ya saat N menuju tak hingga gitu ya dari integral atau dari jumlahan Riemann tadi itu adalah luas daerahnya. Nah, di sini ingin ditekankan gitu ya bahwa ada 3 bentuk luas daerah dan rumus-rumusnya gitu ya. Misalkan luas daerah yang pertama, apa kita dikasih dulu 3 buah bentuk daerah ya. Yang pertama yaitu pasangan berurutan X, Y ya, di mana X-nya di antara konstanta A dan B, Y-nya di antara 0 dan Fx ya. Jadi 0 itu sumbu X, nah yang atasnya fungsi Fx. Nah ini rumusnya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau daerah yang kedua masih sama. X-nya di antara konstanta A dan B, tetapi Y-nya naik sedikit di antara 2 buah fungsi. Kalau yang atas kan juga sejatinya diapit oleh 2 buah fungsi, tapi yang bawah ini adalah fungsi fungsi 0 ya, fungsi konstan alias sumbu X gitu ya. Nah, kalau ini diperumum, yang Y-nya di antara fungsi Gx dan fungsi Hx. Nah, ini adalah rumusannya gitu ya. Dan ini sudah Anda hafalkan sejak Anda SMA ya, sejatinya ya. Nah, sekarang kalau ini eh, kita pandang menggunakan sumbu Y. Jadi daerahnya itu pasangan urutan X, Y, di mana C-nya, Y-nya ya, Y-nya di antara C dan D ya, konstanta C dan D, tapi X-nya di antara 2 buah fungsi GY dan HY. Nah, ini adalah rumusnya gitu ya. Dan tadi contohnya adalah yang ini dia. Kita coba klik contoh luas daerahnya. Nah, itu. Dan mungkin contohnya akan menutup kuliah kita hari ini. Mendadak tadi ada tamu. Nah, ini kemarin contohnya itu tidak lain adalah latihan yang ada di slide ya, nomor A dan B. Ini dia, contoh tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, ya kita bahas yang A aja ya. Y sama dengan X pangkat 3 plus X plus 15, lalu garis X sama dengan min 2, lalu X sama dengan 1 dan sumbu X. Nah, kita adalah kita zoom in. Nah, kalau nggak salah saya juga ini dia mempropos gambarnya. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 plus X plus 15. Lalu ini adalah X sama dengan min 2, ini adalah X sama dengan 1. Jadi daerahnya ini. Jadi sekilas ini bisa mudah menggunakan atau mengaplikasikan rumus tadi ya. Berarti kan integral min 2 sampai 1 dari X pangkat 3 plus X plus 15. Ini dia. Integral gitu ya. Dari min 2 sampai 1 dari ini hasilnya sekian ya. Sekitar 39,7 satuan luas. Nah, mohon diingat kalau misalkan kita nggak tahu satuannya ya tulis saja satuan luas gitu. Kecuali nanti kalau diberikan satuannya sentimeter atau desimeter atau bahkan meter gitu ya. Oke, mungkin ini contoh A yang tadi aman ya. Nanti contoh yang B saya yakin caranya mirip, Anda bisa membacanya sendiri. Tapi
mungkin kita kaji ulang ya pertemuan berikutnya. Nah, yang aplikasi integral berikutnya yaitu menentukan panjang busur, mungkin juga minggu depan ya sekalian. Ini PR ya. Saya kasih highlight ya. PR ya. Kita bahas sesi berikutnya. Oke, mohon konfirmasinya. Apakah ada pertanyaan dari tadi apa aja ya materinya? TDK 1 dan TDK 2 ya, atau teorema dasar kalkulus 1 dan 2, lalu sifat simetri ya. Nah, tapi ini sebelum lupa, saya forward ini ke kelas 11. Nah, ini contoh soal untuk konfirmasi. Oke. Lalu konsep teorema nilai rata-rata. Lalu contoh penerapan teorema nilai rata-rata. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon konfirmasinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mohon chat atau katakan aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, ini tadi kita sudah saya highlight ya. Ini akan kita bahas di sesi berikutnya, yaitu aplikasi berikutnya menghitung panjang busur. Ini menarik. Oke, mungkin saya nyatakan cukup ya. Kuliah saya nyatakan selesai. Terima kasih. Selamat berakhir pekan ya. Selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi Presensi sudah di ini Kak Pak, presensinya? Sudah bisa itu Pak Mas. wabarakatuh. Ya. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, oke, oke. Makasih Pak kalau gitu. Oke, makasih kawan-kawan. Oke. Ya, makasih. Sehat-sehat semuanya. Amin. Amin.